زينتنا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ya, Ustaz Tihyari bisa dimulai. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah bil alamin, kita bersua kembali di mata ajaran Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis ini.
Kira-kira sekarang sudah sampai belasan ya, 11 atau 12 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan dalam keadaan yang walafiat kita bersua, dan mudah-mudahan juga ibadah awal pagi ini, baik itu yang sunahnya, semisal saum sunnah ataupun saum yang mutlak, utamanya ibadah wajib kita, ibadah subuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, dimabrurkan atau dimakbul gitu ya. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut dapat menghantarkan satu hari kehidupan kita menjadi hari yang juga akan baik. Semoga salawat dan salam terus tertuju, tercurah, terlimpah, terkirim gitu ya kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan atau yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat Kelet yang budiman, kita akan melanjutkan bahasan kita masih di surah Al-Insyiqaq, idzas sama'u insyaqqat ya. Sekarang kita mulai dari ayat 7. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih gitu ya. Kita mulai dari ayat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma di sini ada huruf mim yang harokatnya tasdid gitu ya. Huruf mim ini punya sifat atau punya ini ya, punya tempat pengucapannya, yaitu mengatupkan atau merapatkan dua bibir, itu huruf mim itu M, kalau kita kayak M gitu ya. Mungkin bisa dibilang agak mudah karena di huruf kita pun ada huruf M gitu ya, untuk huruf mim gitu ya. Sepadan lah antara M sama mim gitu ya. Satu hal juga yang diperhatikan mengenai makhraj atau tempat pengucapan huruf mim adalah huruf mim ini adalah huruf hidung. Huruf yang melibatkan pergetaran rongga hidung atau khaysum gitu ya. Atau huruf yang sengau gitu kan ya. Nah, huruf hidung. Apa tandanya? Dikatakan bahwa huruf mim itu huruf hidung. Nah, kita coba ucapkan huruf mim atau konsonannya huruf mim ya, gitu ya. Dengan mengatupkan dua lubang hidung kita. Jadi pasti mampet gitu ya. Itu mampet. Dan juga kerasa juga bagi sahabat-sahabat yang mungkin sekarang mungkin kurang sehat atau mungkin ada gejala pilek gitu ya. Mungkin bindeng gitu kan ya. Nah, pengucapan huruf mim bagi orang-orang yang sekarang bindeng mungkin atau mungkin yang kita pernah rasakan atau sengau gitu kan ya. Ada masalah gitu ya di hidung ya. Nah, itu biasanya suka kerasa bergetar sekali ketika mengucapkan huruf mim atau gitu ya. Gitu. Nah, mengenai huruf mim ini yang memang karena huruf hidung ya, gitu. Itu ketika terkena tasdid ataupun idgham yang melibatkan huruf mim, begitupun juga huruf nun, pengucapannya itu lebih lama daripada atau pengucapannya ya, waktu atau tempo pengucapannya akan lebih lama daripada tasdid yang bukan huruf mim. Oke. Perbandingannya apa? Perbandingannya kalau kita coba misalkan wa idzal ardu muddat atau takhallat, maka akan kurang tepat ketika membacanya seperti fa'amma seperti itu.
muddat wa takhallat. Terus habis itu apa lagi? Fa'amma itu kurang sebetulnya, masih kurang. Fa'amma itu kurang sebetulnya. Kurang tepat. Memang tidak sampai mengubah arti, tidak sampai fatal, tidak sampai merusak gitu ya, merusak makna. Tetapi menjadi apa namanya? Dikategorikannya nanti menjadi kesalahan yang khafi, kesalahan yang samar. Samar dalam artian tidak mengubah maknanya itu tadi, dan juga mengenai temponya itu dikenali oleh siapapun yang punya ilmunya gitu ya. Istilahnya yang pernah belajar betul-betul intensif, betul-betul sampai apa namanya? Sampai betul-betul bermuajahah gitu ya. Bertalaki gitu kan ya. Gitu. Ukurannya bisa sampai apa namanya? Bisa sampai mengerti gitu kan ya. Gitu. Tentang bagaimana yang seharusnya temponya gitu kan ya. Karena memang secara apa namanya? Secara keabsahan keilmuan membaca Al-Quran terutama itu memang didasarkan pada seberapa kita itu dikoreksi secara langsung oleh guru kita ketika membaca langsung gitu kan ya. Oke. Baik. Oke. Maka nanti kalau kita bandingkan tasdidnya selain huruf mim, selain huruf nun, misalkan wa idzal ardu muddat takhallat huqqat gitu ya. Maka untuk mim tasdid lebih lama dari sekadar dal tasdid ataupun lam tasdid ataupun qaf tasdid itu ya. Berarti nanti kalau kita punya membaca muddat takhallat huqqat gitu ya. Maka bacanya mim tasdid fa amma seperti itu. Lama ya. Fa amma man utiya seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan bahasan kita di tajwid ya utamanya, nanti kalau jika ada waktu kita akan bahas mengenai tafsirnya atau kandungan secara umum dari ayat-ayat yang akan dibahas nanti. Kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi, mungkin sekadar tes bacaan di surah Al-Insyiqaq ataupun mengajukan atau berminat untuk mengajukan pertanyaan seputar Al-Quran secara umum ataupun tajwid secara khususnya, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972. Ataupun sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings bisa bergabung bersama kami secara interaktif melalui alamat s.id_klitid. Sekali lagi alamat s.id_klitid. Kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom Meetings. Ada sahabat Elinawati, kemudian Ustadz Syamsu Basyaruddin, kemudian sahabat Yayah Inayah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom atau yang sedang bergabung di ruang Zoom, silakan bisa mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau chat. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Masih di ayat 7 ya. Fa'amman utiya kitabahu biyamini. Oke. Mim tasdid perlama untuk tempo atau untuk durasi waktu pembacaan mim tasdid itu, karena memang alasannya hanya apa ya istilahnya, karena huruf mim itu huruf hidung, hanya itu sebetulnya alasannya. Gitu. Baik. Selanjutnya fa'amma, oke. Oke. Kita ke kata selanjutnya ya, man utiya sekarang gitu ya. Man utiya. Oke, nun sukun bertemu dengan hamzah. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Di sini hukumnya adalah
idhar, halqi, idhar. Hukumnya idhar. Artinya apa? Idhar ini bermakna azhar yudhiru idharon, memperjelas atau mempertegas, menampakkan gitu. Menampakkan apa? Dalam arti apa? Dalam arti menampakkan atau memperjelas nun sukunnya itu, pembacaan nun sukunnya itu yang memang jelasnya itu memang terkait dengan saling lepasnya, gitu ya, atau saling lepas, atau menafikan atau meniadakan peleburan apapun, gitu ya, meniadakan peleburan yang apakah itu sempurna ataupun yang sebagian, gitu ya. Oke. Saling lepas, kalau bisa dibilang gitu ya, saling lepas antara nun sukun dan hamzah, gitu ya, atau alif, gitu ya. Nun sukun dibaca jelas, alif juga dibaca jelas, dan tidak ada mendengung, tidak ada dengungan sama sekali. Ketika ada pertemuan nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Gitu. Apa alasannya? Alasannya adalah jauhnya atau relatif jauhnya pengucapan nun sukun atau nun yang ada di ujung lidah depan ya, tentunya yang ujung lidah nempel gigi seri belakang itu, atas gigi seri atas belakang itu makhrajnya huruf nun. Sedangkan makhrajnya huruf hamzah adalah tenggorokan. Gitu ya. Antara ujung lidah dan tenggorokan itu dikatakan jauh atau relatif jauh. Sehingga peleburan pun tidak akan terjadi, gitu ya. Antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Gitu ya. Tuh. Sehingga sebetulnya termasuk hukum-hukum tajwid seperti apa namanya? Hukum-hukum tajwid. Kenapa sih ada hukum idgham, kenapa ada hukum ikhfa, izhar dan segala macam itu pertimbangan atau salah satu aspek yang diperhatikan dalam penentuan hukum-hukum tersebut adalah kedekatan antara dua huruf itu atau dua apa namanya? Dua harokat itu bukan sih, lebih ke bukan harokat sebenarnya. Ya mungkin kalau harokat tanwin ya, tapi ada bunyi nun sukun itu lah. Nun sukun bertemu dengan huruf apa itu penentuannya adalah seberapa dekatnya makhraj nun sukun itu dengan huruf yang dituju. Itu ya. Nah, termasuk beberapa yang ketika ada bunyi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kenapa hukumnya iklab? Iya, karena di bahasa-bahasa manapun di dunia, ketika ada huruf N atau bunyi N atau nun sukun ya, bertemu dengan huruf P atau huruf B, itu cenderungnya huruf N itu berganti menjadi bunyi M, gitu ya. Gitu. Nah, termasuk kalau mungkin pernah saya singgung juga ya, salah satu kosakata di bahasa Jepang itu pensil apa namanya? Pensil kayu itu loh. Sehingga saya pensil kayu itu di bahasa Jepang itu empitsu. Padahal kalau secara penulisan itu melibatkan huruf N, N mati. Tapi karena bertemu dengan huruf P, maka N mati yang secara tulisan itu dibacanya M gitu. Karena apa? Huruf P ataupun huruf B itu punya makhraj atau pengucapan yang mengatupkan dua bibir. Tidak bisa ndak gitu loh. Gitu. Atau kalau saya sedikit berkelakar ya, huruf P atau huruf B kalau misalkan diucapkan oleh orang-orang yang sariawan gitu ya, bibirnya itu ya akan kerasa gitu kerasa lah gitu, B atau P gitu, saking memang huruf P dan huruf B itu memang diucapkannya ya tidak lain dan tidak bukan ya dengan mengatupkan dua bibir, saling mengatupkan dua belah bibir seperti itu, dan kuat memang sifatnya, sehingga tulisan N yang bertemu dengan huruf ba ataupun huruf P kalau di bahasa-bahasa lain itu tulisan N itu terpaksa dibaca M gitu. Nah,
itu gejala-gejala kebahasaan yang sebetulnya sifatnya universal gitu. Tidak hanya berlaku di bahasa Arab ataupun di Al-Quran saja, tapi juga di bahasa-bahasa yang lain juga di dunia ini sejauh ini ya. Itu hukum-hukum nun sukun atau tanwin gitu ya. Baik. Baik. Selanjutnya fa'amma man utiya. Oke, kita mungkin coba bahas yang kata utiya. Di sini ada hamzah atau alif, bentuknya alif ya. Bentuknya alif. Mungkin kita coba bahas juga apa yang membedakan antara hamzah dan alif, gitu ya. Baik, kalau kita mungkin bisa apa ya? Saya jadi ingat dengan kalau di buku-buku pelajaran dulu PAI gitu ya, pelajaran agama Islam atau pendidikan agama Islam, itu di halaman muka atau halaman-halaman awal itu biasanya suka ada tabel transliterasi atau pengalih ini ya, pengalih ucapan lah atau pengalih aksaraan ya antara aksara Arab ke aksara Latin biasanya seperti itu. Nah, dan seingat saya alif itu tidak dilambangkan gitu kan ya. Beda kalau huruf ain ataupun hamzah. Huruf ain itu kalau nggak salah pakai apostrof gitu kan ya. Hamzah pun pakai apostrof yang bentuknya lain daripada ain misalkan seperti itu. Kalau yang ini yang saya ingat dari buku apa ya ada di satu halaman di buku buku PAI kalau di pelajaran SD atau sampai SMA itu. Nah, alif itu tidak dilambangkan sebetulnya. Nah, alif itu ada beberapa kemungkinan. Apakah alif itu sebagai huruf panjang atau sebagai tempat menumpangnya hamzah. Makanya kalau di mushaf di cetakan Arab, baik itu Suriah ataupun Saudi atau Mesir, itu bacaan hamzah atau alif yang dibaca a i u gitu, itu biasanya suka ada hamzah kecil gitu ya, apakah di atas ataupun di bawah, bergantung harokat. Nah, sebetulnya yang dibaca situ adalah hamzahnya sebenarnya. Hamzah yang dibaca. Yang punya makhraj a i u itu, makhraj tenggorokan dalam, itu adalah hamzah. Gitu ya. Itu. Karena gini, kadang hamzah itu menumpang di alif, kadang hamzah menumpang di ya, kadang hamzah itu menumpang di wawu, atau hamzah itu tidak menumpang di manapun sama sekali. Misalkan seperti lafaz jaa, idza jaa nasrullahi wal fath itu ya. Itu kalau idza jaa itu hamzahnya memang sendirian, tidak menumpang di huruf-huruf apapun gitu ya. Nah, itu hamzah yang makhrajnya tenggorokan dalam itu hamzah sebetulnya. Alif itu hanya tempat menumpangnya hamzah ataupun sebagai bunyi panjang atau mad tabi'i itu. Alif itu kemungkinan dua itu, antara ditumpangi oleh hamzah a i u gitu ya dibacanya, ataupun menjadi huruf panjang atau huruf mad. Gitu. Kemungkinan cuma itu. Gitu. Ketika di Al-Qur'an ya. Dan mungkin juga ketika misalkan alifnya ada di alif lam di awal, misalkan alif di awal kata benda misalkan. Misalkan alhamdu. Alhamdu itu sebetulnya ya kita bacanya pakai hamzah kan sebetulnya. Alhamdu. Alhamdu. Gitu. Ya a itu tadi alhamdu. Alhamdu. Seperti itu. Oke. Baik, bahasa mengenai hamzah ini ternyata memang dalam sebetulnya. Dalam artian sampai kepada pengkategorian hamzah ini apakah dibaca di semua kondisi atau segala kondisi, ataupun hamzah ini dibaca di sebagian kondisi dan harus dihilangkan atau dileburkan ketika bertemu dengan kata yang sebelumnya misalkan gitu ya. Seperti misalkan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdu gitu. Tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdu gitu ya. Dan itu ketentuan seperti itu sebetulnya ada di bahasan tajwid yang paling akhir sebetulnya, atau bahasan tajwid yang menjelang akhir gitu ya, di bab akhir, karena kaitannya dengan kebahasaan Arab sebetulnya gitu ya. Hamzah yang seperti itu.
pengkategorian hamzah, apakah hamzah itu dibaca di segala kondisi atau hamzah yang kotok atau yang pasti, ataupun justru dikategorikan sebagai hamzah wasol. Hamzah yang dibaca di sebagian kondisi dalam artian dibaca ketika di awal bacaan, dan hamzah wasol ini memang tidak boleh dibaca ketika menyambung dengan kata yang sebelumnya dalam satu nafas gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, bahasan seperti itu memang bahasan tentang hamzah kotok dan hamzah wasol ini ada di bagian akhir atau menjelang akhir dari textbook manapun ya mengenai tajwid seperti itu. Oke, kembali ke fa'amma man utiyah. Hamzah ya yang dibaca situ. Alif itu hanya tempat bertumpangnya hamzah. Ya, bisa dibilang seperti itu. Baik, kemudian utia. Di sini hamzahnya dibaca panjang ya. Hamzahnya berharakat dhamma diikuti oleh wawu sukun, ya. Di sini dibaca panjang. Nah, salah satu yang diperhatikan juga ketika terkait dengan hukum tajwid ya. Setiap hamzah yang dibaca panjang, a ataupun i ataupun u, itu hukumnya bukan lagi mad tabi'i, melainkan mad badal. Gitu ya. Mad badal. Bunyi panjang pengganti. Nah, yang jadi pertanyaan, pengganti apa? Pengganti dari dua hamzah yang bertemu apa? Dua hamzah yang saling bertemu. Kasusnya iltiqa'us sakinain kalau di bahasa Arab ya, kalau belajar di bahasa Arab atau ilmu sorof, itu nanti ada bahasan mengenai iltiqa'us sakinain, ya. Bertemunya dua hamzah. Artinya apa? Ketika misalkan kalau ditelusuri secara kebahasaan, itu sebetulnya utia itu aslinya uktia, gitu ya. Dua hamzah bertemu. Dan ketika dua hamzah bertemu, maka hamzah yang keduanya harus diganti dengan huruf panjang atau huruf yang panjang ya, alif, ya atau wawu yang sesuai dengan harokat hamzah pertama. Harokat hamzah pertama adalah doma, maka hamzah yang keduanya harus diganti dengan yang bersesuaian dengan doma itu, yaitu wawu sukun, gitu ya. Gitu. Yang aslinya utia menjadi utia, dibaca panjang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mad pengganti. Gitu ya. Baik. Kemudian fa'amma man utia. Kemudian kita bahu. Saya kira untuk untuk kata yang kita bahu mungkin tidak terlalu coba dibahas ya karena mungkin agak mudah. Kemudian biyamini. Nah, untuk kata biyamini ya, untuk mungkin kita coba singgung wakofnya ya. Wakofnya untuk huruf H ini gitu ya. Biyamini. Di sini untuk wakofnya huruf H ini harus ditelusuri dari apakah H ini punya makna yang tersendiri atau H ini menjadi bagian dari rangkaian huruf yang lain gitu ya. Ternyata kalau kita maknai atau dipisahkan secara kata per kata, biyaminihi itu sebetulnya huruf ba sendiri, kemudian yamini itu sendiri, kemudian hi gitu ya. Biyamini. Bi itu dengan, kemudian yamini itu artinya tangan kanan, kemudian hi itu tangan kanan milik si orang laki-laki tunggal gitu. Nah, ternyata hi di kata biyamini itu huruf H-nya itu adalah huruf H yang bermakna kata ganti. Kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, berarti huruf H ini memang bukan huruf yang sembarangan gitu loh. Bukan huruf yang dianggapnya seperti rangkaian kata. Maksudnya yang menyusun biasanya dari huruf atau kata yang terikat gitu ya. Tapi hi ini bermakna kata ganti. Nah, begitupun nanti kita bahu. Kita bahu itu kalau dipisahkan secara kata per kata itu kitabah artinya kitab atau buku atau catatan. Kemudian hu itu adalah milik ya, milik
si orang laki-laki tunggal dari kitabnya gitu ya. Gitu. Oke, setiap huruf hu atau hi yang bermakna kata ganti orang laki-laki, orang ketiga ya, orang ketiga tunggal laki-laki itu diistilahkan sebagai hak domir atau hak kata ganti. Nah, setiap hak kata ganti itu ketika diwakafkan itu menjadi sukun dibacanya gitu ya. Kita bahu kalau kita baca secara bersambung dengan kata setelahnya ya. Kita bahu biyaminihi fasaufa yuhasabu. Misalkan seperti itu. Tetapi kalau diberhentikan, ya dimaksudkan kata kita bahu, kita berhenti di situ, maka nanti membaca menjadi kitabah gitu. Kemudian biyaminihi itu kalau diwakaf di situ, nanti jadinya biyaminih seperti itu. Nah, ini menjadi aturan yang di bahasa Arab ya sebetulnya secara umum, tidak hanya Al-Quran, melainkan juga di bahasa-bahasa bahkan semenjak jahiliyah seperti apa sama ketika zaman-zaman syair ya, zaman-zaman ketika syair-syair yang pra-Islam itu berkembang, itu pun aturan wakaf seperti itu sudah berlaku ya. Biyaminihi menjadi biyaminih seperti itu. Oke, setiap hak yang bermakna kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki itu nanti sebutnya sebagai hak domir. Setiap hak domir ketika diwakafkan itu hak domir akan dibaca sukun, dibaca mati gitu kan ya. Oke, 5 lebih 5 3 ya. Mungkin kita sampai di situ dulu untuk baca untuk apa namanya sampai di ayat 7 ya untuk tajwidnya. Kita coba bahas mengenai pemaknaannya ya. Dari surah Al-Insyiqaq. Sampai di sekitar ayat 7 sampai ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, idza sama unsyaqqat yang di pertemuan sebelumnya kita sempat singgung bahwa idza sama unsyaqqat sampai ayat 5 itu adalah kejadian yang sebagai tanda kiamat kubro, ya. Yaitu ketika langit dibelah, kemudian ketika apa namanya? Dan ketika langit itu melaksanakan perintahnya Allah ya, dalam artian ketika memang langit itu diperintah Allah untuk diruntuhkan gitu atau dibelah atau segala macam itu langit akan menuruti. Kemudian wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ketika bumi itu diratakan, kemudian ketika bumi itu mengeluarkan segala isinya, kemudian sampai juga tuhaddisu akhbaroha, bumi juga mengabarkan siapa-siapa orang yang taat kepada Allah, siapa-siapa orang yang durhaka kepada Allah SWT. Maka dalam artian tuhaddisu akhbaroha atau segala macam itu ya, bumi itu dan juga semua binatang tunggang ya, kuda atau unta segala macam. Itu semua makhluk Allah yang dianggap tidak berakal itu akan kalau bertemu dengan orang-orang yang soleh itu akan ridho si bumi itu diinjak, di bumi itu ditanami segala macam ataupun didirikan bangunan untuk memang tujuan dari manusia dan jin itu untuk beribadah. Tapi makhluk-makhluk yang tadi disebutkan yang dikatakan seperti tidak berakal tapi sungguhnya itu melaksanakan perintah Allah tadi, ketika ditumpangi atau diinjak oleh orang-orang yang durhaka, itu ya nggak akan ridho juga sebetulnya gitu loh. Jadi wallahu alam seperti apa, tapi setidaknya ungkapan yauma idzin tuhaditsu akhbaroha mungkin di surah Al-Ghazala ya, surat yang lain, itu sebetulnya dalam artian bahkan bumi pun tidak hanya soal anggota tubuh dari setiap manusia ya, melainkan juga tempat bumi berpijak ini akan menjadi saksi. Jika bisa dikatakan saksi bisu, mungkin kebisuan itu di hari kiamat nggak berlaku.
Gitu. Akan sedemikian gamblang mengungkapkan siapa yang ada hamba soleh, yang hamba yang taat itu apa namanya telah menginjak bumi ini segala macam. Terus ada hamba-hamba yang durhaka yang tidak menginjak yang pernah singgah di mana gitu ya. Dan dia melakukan seperti ini gitu. Gitu. Karena apapun bentuk maksiatnya yang kita lakukan sejauh ini itu ya kejadiannya di bumi dan bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat seperti itu. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ketika bumi itu dimuntahkan segala isinya, ya magma atau gunung berapi ya akan mungkin pasti akan lebih dahsyat dari musibah gunung meletus ya gitu, dan segala macam itu. Kemudian wa azinat rabbiha wa huqqat, dan bumi pun taat kepada Allah SWT. Kemudian ungkapan-ungkapan tersebut itu adalah hari kiamat menjelaskan tentang hari kiamat yang kubro atau hari kiamat yang agung. Kemudian selanjutnya fa'amma man ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, engkau melakukan segala macam itu ketaatan atau kedurhakaan itu akan senantiasa menemui atau menuai atau panen dari setiap perbuatan itu. Gitu. Ungkapan dari ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih gitu ya. Kemudian selanjutnya fa'amma man utiya kitabahu biyaminik, dan ketika seseorang itu didatangkan terhadap kitab atau catatan amalnya dengan arah kanan, maka dia fasawfa yuhasabu hisaba yasira, maka dia itu diaudit gitu ya. Diaudit atau dihitung atau istilahnya istilahnya sekarang itu diaudit gitu ya. Dengan audit yang yasiro, yang mudah. Terus wa yanqalibu ila ahli masuro, dan nanti akan berkumpul kepada kaum yang masuk juga sama-sama dimudahkan itu masruro, dengan kondisi yang berseri-seri gitu kan ya. Gitu. Atau kalau di Sunda seserian gitu lah. Gitu. Nah, artinya bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sebetulnya bukan hanya kebaikan bagi kita sendiri, dan juga mungkin bentuknya juga ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar ibadah individu, tapi juga ibadah yang sosial yang juga sepatutnya juga berdampak baik juga kepada orang lain, tanpa peduli agama apapun yang kita yang bisa merasakan kebaikan kita. Nah, yaitu multidimensinya manusia seperti itu, dan kita berusaha untuk ya semoga Allah SWT menuntun kita ya untuk berkenan untuk memimpin kita. Makanya ada doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tuntunlah saya untuk bisa mengingat, berzikir, dan melaksanakan amal-amal baik. Karena segala amal baik itu akan ya